Selamat pagi para netizen sekalian. Salam dari Leiden, Belanda. Hari ini Jumat 19 November 2021. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mengenang kembali satu momen penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Momen penting yang saya maksud adalah tentang lahirnya doktor pertama orang Indonesia yang dicetak di Universitas Leiden, Belanda. Mari kita ikuti cerita mengenai lahirnya doktor pertama bangsa Indonesia ini. Oke, para netizen, kita berada di depan perpustakaan Universitas Leiden yang terkenal itu, dan saya akan pergi ke perpustakaan untuk mencari dokumentasi mengenai Husein Jayadiningrat, terutama ketika dia belajar di sini, karena di sini tersimpan semua informasi mengenai beliau. Ayo kita ke perpustakaan. Para netizen sekalian, sekarang kita berada di perpustakaan Universitas Leiden atau Leiden University Library, sering juga disingkat dengan UB Leiden, singkatan dari Universiteit Bibliotheek Leiden. Perpustakaan ini terletak di Wittersingel 27 2311 BG Leiden, hanya berseberangan kanal dan jalan raya dengan gedung Lipsius, pusat administrasi Fakulteit der Geesteswetenschappen atau Fakultas Ilmu-Ilmu Budaya Universiteit Leiden dan KITLV Leiden. Sebagaimana perpustakaan universitas ternama lainnya di dunia, Leiden University Library dikelola secara computerized. Akses untuk mendapatkan buku-buku atau apapun bahan tertulis dan visual yang dikehendaki dilakukan melalui katalog online. Loker-loker elektronik tersedia untuk mengambil buku-buku yang sudah dipesan. Suasana dalam perpustakaan yang tenang dan dilengkapi dengan fasilitas komputer adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Sekarang sudah tersedia pula ASEAN Library, ruang yang nyaman untuk belajar dan menulis. Buku-buku tua dan klasik hanya boleh dipinjam dan dibaca melalui fasilitas koleksi khusus atau Besondere Collecties, dan bahan-bahan tersebut tidak boleh dibawa keluar atau dibawa pulang. Pemotretan dan scanning boleh dilakukan, dan tentunya harus minta izin dulu kepada petugas. Misalnya, Anda boleh memotret naskah-naskah Melayu dan naskah-naskah dari wilayah lain di dunia yang tersimpan di perpustakaan ini, atau membuat PDF buku-buku atau artikel-artikel dari majalah-majalah tua yang langka yang sering sudah sulit ditemukan di Indonesia.
Di perpustakaan ini ada sekitar 30.000 naskah Melayu dan ribuan lainnya dari wilayah-wilayah lain di dunia. Informasi mengenai riwayat hidup dan kiprah akademik Hussein Jayadiningrat tersimpan lengkap di perpustakaan ini. Data tersebut tentunya dapat ditelusuri melalui koran-koran, majalah-majalah atau berkala-berkala yang terbit di awal abad ke-20, baik yang terbit di Batavia atau Hindia Belanda, lebih-lebih lagi yang terbit di Belanda. Misalnya Panji Pustaka, koran-koran berbahasa Belanda yang terbit di Jawa, majalah Udaya yang dikelola oleh Noto Suroto, majalah India yang kaya dengan gambar atau ilustrasi, surat kabar Bandera Walanda, berkala Bintang Hindia yang terbit di Amsterdam, majalah Minerva milik Perkumpulan Mahasiswa Universiteit Leiden, majalah Hindia Putra yang diterbitkan oleh Indische Vereniging dan Indonesische Verbond van Studenten, dan koran-koran yang terbit di Belanda. Selain itu, memoir kakak Hussein sendiri, Pangeran Ahmad Jayadiningrat, Herinneringen van Pangeran Ahmad Jayadiningrat atau Kenang-kenangan Pangeran Ahmad Jayadiningrat, yang diterbitkan oleh penerbit Kolov di Amsterdam tahun 1936, adalah salah satu sumber pertama yang penting tentang keluarga Hussein Jayadiningrat. Sudah ada beberapa tulisan mengenai Hussein Jayadiningrat, akan tetapi kajian yang mendalam mengenai riwayat hidup dan peran serta pemikiran intelektual doktor pertama bangsa Indonesia keluaran Universiteit Leiden ini, terutama yang mengeksplorasi sumber-sumber berbahasa Belanda, sejauh yang saya ketahui belum pernah dilakukan. Kita menunggu seorang kandidat doktor Indonesia, mungkin seorang pemuda Sunda yang berminat, yang cerdas dan energik, untuk menulis disertasi tentang Profesor Dr. Pangeran Aryo Hussein Jayadiningrat, demikian nama lengkapnya, untuk mengungkapkan riwayat hidup, pemikiran dan peran intelektualnya, serta posisi sosial, budaya, dan politik tokoh penting asal Sunda ini dalam masyarakat kolonial Hindia Belanda pada paruh pertama abad ke-20. Para netizen sekalian, saya sekarang berada di Rappenburg, kawasan utama kampus Universiteit Leiden pada masa lampau. Di latar belakang kita melihat gedung yang bermenara itu adalah Akademi Kebau, dan silakan membayangkan suasana di sini 100 tahun lampau atau lebih ketika Hussein Jayadiningrat dan teman-temannya bersekolah di sini, yang kemudian melahirkan generasi intelektual pertama atau pionir di Indonesia. Di kawasan inilah dulu Hussein dan kawan-kawan menghabiskan beberapa tahun untuk menuntut ilmu untuk kemajuan bangsa dan negaranya, yang pada waktu itu tentu masih berada dalam cengkraman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Para netizen sekalian, saya sekarang berada di Akademi Kebau, gedung utama Universiteit Leiden, gedung tertua Universiteit Leiden,
Dan di sebelah sana ada gedung PJ Fest, seorang profesor yang terkenal di Leiden pada awal abad ke-20 yang pernah melakukan program atau proyek besar Sentral Sumatera Ekspedisi pada akhir abad ke-19. Disinilah dulu Hussein Jayadiningrat dan kawan-kawan bersekolah pada awal abad ke-20, dan sebagai hasil tertinggi dari studi Hussein adalah disertasi yang berada di tangan saya ini. Inilah disertasi Hussein Jayadiningrat yang cukup tebal dan penting, mendapat pujian dari para profesor Leiden, Profesor Snoek Hoogroñe dan lain-lain. Dan disertasi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang menarik dari disertasi ini adalah stellingennya mencapai 30. Ya, kalau kita lihat di sini sampai 30. Jarang sekali disertasi Leiden mempunyai stellingen 30, ya. Biasanya hanya 9 atau kira-kira 12, tapi ini 30. Dan ini disertasi yang luar biasa yang mendapat pujian. Dan disertasi inilah yang menghantar Hussein Jayadiningrat menjadi doktor pertama orang Indonesia di dunia, yang dilahirkan oleh Universitas Leiden pada tahun 1913 di sini di Leiden, yang dipertahankan di Akademi Kebau di dalam gedung ini. Ya, disertasi ini dipertahankan pada tanggal pada tanggal 3 Mei 1913. Jadi pada hari Sabtu 3 Mei 1913. Oke, para netizen, kita akan pergi ke tempat kos atau ke gedung, ke rumah tempat Hussein Jayadiningrat pernah ngekos, pernah indekos, ya. Ayo kita ke sana. Oke, jadi ini Papenkrach. Ini berada di balik Rapenburg. Jadi Papenkrach ini berada di seberangnya ada Rapenburg di sana. Tempat Akademi Kebau tadi kita sudah lihat. Ayo kita ke nomor 17, tempat Hussein Jayadiningrat pernah indekos. Oke, para netizen, inilah Papenkrach 17. Ini nomor 17. Ya. Disinilah di rumah nomor 17 ini Hussein Jayadiningrat pernah tinggal, dan bersama beberapa orang temannya juga tinggal di sekitar sini. Papenkrach 17 tidak jauh sebenarnya dari Akademi Kebau di seberang sana, di belokan sana, di seberang kanal.
Dengan demikian sebenarnya Hussein tinggal sangat dekat dengan kampus Universitas Leiden pada masa itu, pada awal abad ke-20. Jadi kita bisa membayangkan Hussein mungkin bisa pergi ke perpustakaan sampai tengah malam barangkali untuk belajar karena dekat dengan tempat indekosnya. Jadi saya rasa itu sebabnya mengapa dia juga cepat menyelesaikan disertasinya, walaupun dia sebenarnya sangat aktif juga dalam perhimpunan Hindia pada masa itu, the Indische Vereniging. Dan rumah ini sampai sekarang masih bagus. Saya kira model yang dulu masih dipertahankan walaupun dicat ulang. Tapi di Belanda seperti para netizen ketahui, rumah-rumah tua dirawat dengan baik dan menjadi aset pariwisata dan identitas kota yang terus dipertahankan. Nah, sekali lagi inilah Papenkrah nomor 17, tempat Hussein Jayadiningrat pernah indekos ketika dia belajar di Universitas Leiden, yang telah menghantarnya menjadi orang pertama yang meraih gelar doktor dari Universitas Leiden, orang pertama Indonesia yang meraih gelar doktor dari Universitas Leiden. Mari kita lanjutkan perjalanan ke Rapenburg. Oke, para netizen sekalian, sekarang saya mengajak Anda masuk ke dalam gedung Akademi Gebouw, gedung pertama Universitas Leiden, ketika universitas yang tertua di Belanda ini mulai beroperasi pada tahun 1575. Nah, kita sekarang berada di lantai dasar gedung ini yang beralamat di Rapenburg 73 2311 GY Leiden. Lantai dasar ini adalah tempat resepsi para doktor baru yang baru selesai mempertahankan disertasinya di lantai atas atau di ruang sebelah dari ruangan ini. Resepsi yang lain misalnya untuk profesor yang baru memberikan pidatonya dan kuliah-kuliah umum dalam rangka Dies Natalis juga dilakukan di gedung ini. Kita sekarang berada di sebelah ruang resepsi, tempat diletakkannya patung-patung beberapa orang administrator dan profesor Universitas Leiden yang terkenal sepanjang zaman. Juga para ilmuwan yang terkenal dari universitas ini tentunya. Salah satu patung yang ditaruh di sini adalah patung Dr. Hussein Jayadiningrat. Sebagaimana dapat kita lihat di sini, patung ini yang berukuran agak kecil dibuat dari perunggu yang menampilkan Hussein dalam pakaian tradisional Sunda, pakaian etniknya. Patung ini dibuat dan diletakkan di sini pada tahun 2013 dalam rangka memperingati 100 tahun Hussein meraih gelar doktor dari Universitas Leiden, doktor pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oke, para netizen, saya sekarang berada di lokasi Fakultas Ilmu Budaya atau Fakulteit der Geesteswetenschappen Universitas Leiden, dan saya ingin menyampaikan sedikit riwayat hidup Hussein. Jadi ini saya ambil dari majalah Budaya, satu majalah yang dikelola oleh Noto Suroto ketika dia berada di sini. Noto adalah kira-kira satu generasi dengan Hussein, dan Hussein berasal dari kaum Menak Sunda. Dia lahir di Jawa Barat pada 1886, tepatnya di Serang. Ketika itu ayahnya Raden Tumanggung Jayadiningrat menjadi regen di daerah Serang, dan dia masuk sekolah Belanda
pada usia 12 tahun dia masuk HBS di Batavia dan lalu melanjutkan ke Gimnasium William III di Batavia juga yang terkenal pada waktu itu. Kemudian pada waktu itulah ayahnya meninggal, tapi kemudian dia hidup dengan kakaknya Raden Adipati Arya Ahmad Jaya Diningrat yang menulis buku kenang-kenangan atau memoir yang sangat tebal dan lengkap mengenai keluarganya. Jadi ini info yang penting. Nah, setelah tamat dari Gimnasium William III pada tahun 1904, Hussein pergi ke negeri Belanda untuk melanjutkan studinya, dan di Belanda dia memilih untuk belajar di Universitas Leiden. Para netizen sekalian, semasa berada di Belanda, semasa bersekolah di Leiden, Hussein sebenarnya cukup sibuk juga berorganisasi. Sejak 1908 dia sudah terlibat dalam pembentukan Perhimpunan Hindia, organisasi mahasiswa kita di Belanda, atau dengan nama Belandanya Indische Vereniging. Dia bersama teman-temannya seperti Amarullah Sultan Mangkuto, Sultan Kasayangan Suripada, Sumitro dan lain-lain, terlibat dalam kepengurusan organisasi itu. Mereka aktif mengadakan rapat, pertemuan dan lain sebagainya. Hussein didaulat menjadi ketua atau Vorsitter Indische Vereniging pada sekitar 1911 kalau saya tidak salah, dan dia menggantikan untuk sementara Dr. Lauch yang pergi ke Hindia Belanda, pergi ke tanah airnya untuk bekerja di tambang minyak di Borneo. Hussein menjabat sebagai ketua Perhimpunan Hindia tidak begitu lama, kira-kira kurang dari setahun dia meletakkan jabatan, dan saya rasa karena dia ingin berkonsentrasi pada studinya, dan memang dalam jangka kurang lebih sekitar 2 tahun Hussein berhasil menyelesaikan disertasinya di Universitas Leiden, sebuah disertasi yang mendapat pujian dari para profesornya karena dilakukan dengan sangat serius dan dianggap memenuhi standar keilmiahan yang ditetapkan oleh Universitas Leiden pada masa itu. Oke, para netizen, jadi kita membayangkan sebuah masa yang begitu lama, sebuah masa yang sudah berlangsung lebih dari 100 tahun barangkali ya, ketika Hussein dan kawan-kawannya belajar di sini. Kita membayangkan pada waktu itu Hindia Belanda masih berada dalam cengkraman kolonialis Belanda, dan Hussein datang ke negara induk untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Orang seperti Hussein barangkali akan sedikit dilupakan oleh sejarah karena pada masanya dia dianggap masih merupakan bagian dari masyarakat kolonialis Belanda karena dia bekerja dengan Belanda. Tetapi marilah kita melihat situasi ini dalam kacamata yang lebih objektif, karena sejarah harus dilihat berdasarkan keadaan pada masa itu. Jadi bagi kaum Republikan yang terlalu chauvinistik, barangkali orang-orang seperti Hussein ini dianggap tidak memberi kontribusi terhadap bangsanya.
Namun kalau kita melihat dari perspektif yang lebih luas, yang lebih berimbang dan objektif, barangkali banyak hal yang telah disumbangkan oleh Hussein dan generasinya kepada bangsa Indonesia. Oke, para netizen sekalian, demikianlah kisah doktor pertama milik bangsa Indonesia dan juga profesor pertama milik bangsa Indonesia, saya kira, Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Salam dari Leiden, Belanda.